Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat sore. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara umum tentang talent mapping. Rekan-rekan sekalian, kenapa kita perlu mengenal talent mapping? Karena dengan talent mapping kita akan menjadikan atau mengetahui pemahaman tentang diri kita secara spesifik yang kemudian bisa kita kembangkan sehingga kita bisa menemukan jalan untuk mendapatkan peran produktif dalam ruang lingkup pribadi maupun organisasi. Kawan-kawan sekalian, dengan kita mengenal dan bisa menggunakan alat talent mapping sebagai alat, maka kita diharapkan bisa mencapai puncak kualitas baik secara individu maupun puncak kualitas dari produktivitas yang kita lakukan. Untuk itu, dengan talent mapping kita bisa memahami bakat yang spesifik, karakter unik kita, sehingga dengan bakat dan karakter unik ini yang akan mendorong kekuatan sebagai kepribadian yang kita miliki, yang menghasilkan daya dorong untuk menghasilkan kinerja yang unggul dan konsisten. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatih, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Di ayat ini digambarkan tentang syakilah dan sabila. Syakilah adalah bentuk diri, sifat kepribadian seseorang, kecenderungan berperilaku seseorang, dan sabila adalah jalan hidup yang akan ditempuhnya. Jadi masing-masing kita dengan karakter uniknya, dengan sifat-sifat alaminya akan menempuh perjalanan yang bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Rekan-rekan sekalian, di dalam hal ini tentu bagaimana kita menempuh jalan yang sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peran yang sesuai dengan karakter kepribadian yang kita miliki, sehingga perjalanan kehidupan yang kita lalui itu menumbuhkan kebahagiaan dalam diri kita, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih, sekaligus menyenangkan, sekaligus memberikan kemanfaatan yang lebih baik lagi. Rekan-rekan sekalian, di dalam talent mapping kita akan dikenalkan dengan yang namanya bakat. Bakat dalam talent mapping adalah karakteristik alami dari seseorang yang positif sebagai sumber produktivitas serta keunggulan yang ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir. Bakat dapat diamati dari cara berpikir, kemudian cara merasa, cara berperilaku seseorang yang alami dan konsisten, sehingga mudah dikenali dalam perilaku keseharian seseorang. Untuk itu, bakat bisa didefinisikan dengan pola pikiran, pola perasaan,
pola tindakan yang alami, yang muncul berulang-ulang dan dapat digunakan sebagai sesuatu yang produktif. Rekan-rekan sekalian, dengan demikian kita bisa melihat bagaimana bakat itu. Yang pertama adalah ketika perilaku seseorang spontan, alami, muncul dalam keseharian, kemudian dia merupakan sifat yang alami, sifatnya yang bawaan, karakteristik yang otentik, itu yang dibawa sejak lahir. Kemudian karena tadi bakat yang beragam itu menumbuhkan komposisi yang unik dari seseorang, sehingga memunculkan keunikan-keunikan tertentu. Nah, karena bakat itu merupakan dorongan yang alami dari kepribadian seseorang, maka sesungguhnya itu menggambarkan kebutuhan psikologisnya, sehingga menuntut pemenuhan dari dirinya setiap hari. Dari gambaran itu, maka kita bisa melihat apakah bakat-bakat seperti itu ada pada kita. Bakat seperti apa yang justru dominan dalam diri kita. Maka kita bisa lihat dari beberapa hal. Yang pertama, sesuatu itu menagih pada diri kita. Dia senantiasa muncul di dalam kehidupan keseharian. Nah, sesuatu yang menagih, sesuatu yang kemudian senantiasa muncul dalam keseharian kita, itu bisa dikategorikan kita berbakat di sana. Kemudian mudah bagi kita mengerjakan sesuatu itu, melakukan sesuatu itu mudah bagi kita. Dan untuk mempelajarinya cepat menguasainya, itu bisa dikategorikan bahwa kita berbakat di sana. Kemudian setelah kita kerjakan, itu memunculkan kepuasan, memunculkan kelezatan dari batin kita. Sehingga semakin kita mengerjakannya, semakin kita melakukannya, itu semakin memberikan energi kepada kita. Kita lupa waktu dibuatnya dengan mengerjakan sesuatu itu. Dan terkadang ketika mengerjakan itu langsung bagus dari sejak pertama kita melakukannya. Nah, itu bisa dilihat bahwa ada kita berbakat di sana. Kemudian selain kita mengetahui bakat, di dalam talent mapping kita akan melihat bagaimana kekuatan kita, potensi kekuatan kita. Kekuatan yang ada pada diri kita ketika didorong dari bakat spesifik kita, itu akan memunculkan aktivitas produktif yang dapat kita lakukan itu mudah. Kita melakukannya mudah, menyenangkan, berkualitas tinggi, dan menghasilkan manfaat. Inilah potensi kekuatan kita. Untuk itu, aktivitas produktif yang jika semakin kita tekuni, semakin kita kerjakan, semakin kita merasa lebih kuat, lebih berenergi. Inilah kekuatan. Untuk itu, aktivitas produktif yang mampu kita lakukan dengan kualitas unggul dan konsisten, sehingga dapat kita andalkan baik untuk kepentingan diri maupun kepentingan orang lain. Bisa kita andalkan agar dia memberikan kemanfaatan baik untuk diri, untuk orang lain, bahkan perusahaan atau organisasi. Rekan-rekan sekalian, apa kaitan bakat dan kekuatan?
Maka setiap bakat yang secara alami akan menumbuhkan daya dorong yang menggerakkan kita untuk melakukan aktivitas tertentu. Sehingga bakat ini menjadi sumber energi dari dirinya, sumber dari spontanitas geraknya, sumber dari kepuasan yang muncul saat dia melakukan aktivitas yang selaras dengan bakatnya itu. Maka bakat merupakan daya bagi dirinya, memberikan dorongan yang besar, sehingga sesuatu aktivitas yang selaras dengan bakat betul-betul bisa dia cepat menguasainya, sehingga dia bisa muncul secara paripurna. Dia bisa unggul di bidang yang dia geluti. Artinya, bakat menghasilkan kekuatan. Kekuatan menunjukkan bakat terpendam. Rekan-rekan sekalian, untuk itu talent mapping mempunyai dua konsep dasar. Yang pertama, konsep pengembangan manusia dan organisasi yang memandang setiap individu sebagai pribadi yang unik, sifat-sifat yang spesifik, bakat dan potensinya, serta berupaya mengembangkan karakteristik tersebut untuk menghasilkan kinerja yang unggul, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Assessment talent mapping berguna untuk menggambarkan pola pikir, pola merasa, serta pola berperilaku yang produktif, sehingga dia dapat diperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran yang akan dia lakukan. Maka fungsi dasar talent mapping yang pertama menggambarkan fungsi deskriptif, yaitu menggambarkan. Di mana fungsi ini mampu menggambarkan sifat dan kepribadian seseorang, bagaimana pola pikirnya, bagaimana pola merasakannya, bagaimana pola perilakunya yang alami dan spesifik. Inilah yang disebut domain bakat. Kemudian yang kedua, dia memiliki fungsi prediktif, di mana dengan talent mapping mampu mengungkapkan ragam kekuatan yang paling potensial dari diri seseorang untuk dikembangkan di dalam perjalanan kehidupannya. Inilah yang disebut domain kekuatan. Maka dengan talent mapping itu banyak bisa digunakan oleh berbagai kalangan, baik individu maupun kelompok. Dari anak-anak sampai manula, pelajar, pekerja, mahasiswa, dan lain sebagainya. Bisa juga digunakan oleh pasangan hidup, kemudian sebuah komunitas, guru atau organisasi dalam berbagai instansi atau perusahaan. Demikian barangkali, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.